Halo semuanya, selamat datang di video ini. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia sistem informasi, yaitu tata kelola teknologi informasi, atau yang sering disebut IT governance. Kita akan membahas mulai dari definisi, framework yang digunakan, cara mengukur kinerjanya, hingga bagaimana strategi TI disusun agar selaras dengan tujuan bisnis. Yuk, langsung kita mulai. Di era globalisasi seperti sekarang, organisasi modern tidak bisa lagi mengabaikan pentingnya tata kelola yang efektif. Berbagai regulasi internasional seperti Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau SOEKS tahun 2002, Kerangka Kerja SOSO, hingga prinsip-prinsip OEECE telah menjadi acuan tata kelola perusahaan di seluruh dunia. Dalam konteks teknologi informasi, hadir sebuah standar global yang paling diakui, yaitu COBIT, singkatan dari Control Objectives for Information and Related Technology. Tata kelola TI berperan memberikan struktur dan arahan agar strategi TI benar-benar selaras dengan strategi bisnis organisasi secara keseluruhan. Tanpa tata kelola yang baik, investasi TI bisa menjadi sia-sia dan berisiko tinggi. Lalu, apa itu strategi? Strategi adalah visi formal yang menjadi panduan dalam pengadaan, alokasi, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan strategi TI adalah bagian dari strategi korporat yang mencakup arah pengembangan teknologi masa depan. Berdasarkan COBIT versi 5, governance atau tata kelola didefinisikan sebagai upaya memastikan kebutuhan dan kondisi para stakeholder dievaluasi, arah ditetapkan melalui prioritas dan pengambilan keputusan, serta kinerja dipantau agar sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Singkatnya, tata kelola TI menjawab pertanyaan, siapa yang memutuskan apa, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana hasilnya diukur. Ada 3 framework atau kerangka kerja TEI yang paling banyak digunakan sebagai best practices di tingkat global, yaitu ITL, COBIT, dan ISO IEC 27002. Yang pertama adalah ITL, dikembangkan oleh Cabinet Office of Government Commerce di Inggris. ITL berfokus pada manajemen layanan TI yang berorientasi pada pelanggan. Framework ini memiliki 5 pedoman inti, yaitu strategi, design, transition, operation, dan continuous improvement. ITIL cocok digunakan ketika tujuan utama organisasi adalah meningkatkan kualitas layanan TI bagi pengguna akhir. Yang kedua adalah COBIT. Ini adalah framework yang paling komprehensif untuk tata kelola TI. COBIT membantu organisasi menghadapi tantangan kepatuhan regulasi, manajemen risiko, dan penyelarasan strategi TI dengan tujuan bisnis. COBIT 5 dibangun di atas 5 prinsip utama, mempertimbangkan kebutuhan seluruh stakeholder, mencakup tata kelola secara menyeluruh, menyediakan kerangka terintegrasi, memungkinkan pengelolaan TI secara holistik, dan memisahkan tata kelola dari tujuan manajemen. Yang ketiga adalah ISO IEC 27002. Framework ini berfokus khusus pada keamanan informasi. Pilihan tepat ketika organisasi ingin membangun arsitektur keamanan informasi yang mematuhi undang-undang dan regulasi pemerintah. Ketiga framework ini saling melengkapi dan bisa dikombinasikan sesuai kebutuhan organisasi. Setelah membangun tata kelola, bagaimana kita tahu apakah TI sudah berjalan dengan baik? Jawabannya adalah dengan metrik kinerja TI. Dalam merancang metrik yang efektif, ada beberapa prinsip penting. Pertama, metrik harus selaras dengan tujuan organisasi. Kedua, metrik kritis harus diidentifikasi dan diterapkan di lingkungan kerja nyata. Ketiga, personel yang terlibat harus dilibatkan dalam pengembangan metrik agar ada rasa kepemilikan. Dan yang paling penting, metrik diterapkan pada proses, bukan pada individu, agar tidak menimbulkan resistensi dari karyawan. Salah satu alat pengukuran terbaik adalah ET Balanced Scorecard
atau IBS. IBS mengukur kinerja TI dari 4 perspektif. Pertama, nilai bisnis yang dihasilkan TI. Kedua, orientasi masa depan. Ketiga, efisiensi dan efektivitas operasional. Dan keempat, kepuasan pengguna akhir. Langkah membangun IBS dimulai dari melibatkan manajemen senior, mengumpulkan data strategi, menetapkan tujuan per perspektif, mengembangkan IBS awal, lalu mendapatkan persetujuan dan mengkomunikasikannya ke seluruh pemangku kepentingan. Di era regulasi yang semakin ketat, setiap organisasi wajib mengelola kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Regulasi seperti SOX 2002 dan standar COSO menjadi acuan penting, terutama bagi perusahaan yang beroperasi secara global. Bagian TEI harus bekerja sama erat dengan petugas kepatuhan organisasi untuk memastikan semua persyaratan regulasi terpenuhi. Kunci utamanya adalah masukkan kontrol ke dalam sistem sejak tahap perencanaan, bukan setelah sistem sudah berjalan. Auditor internal dan eksternal memainkan peran strategis di sini. Mereka memberikan jaminan independen bahwa pengendalian berjalan sebagaimana mestinya. Dengan berlakunya SOX, keahlian auditor TI menjadi sangat berharga. Mereka membantu mendokumentasikan dan mengevaluasi struktur pengendalian internal organisasi. Strategi TI bukan sekadar dokumen formalitas. Strategi TI adalah roadmap yang memandu akuisisi, alokasi, dan pengelolaan sumber daya TI agar selaras dengan tujuan bisnis. Langkah pertama menyusun rencana strategis TEI adalah memahami tujuan bisnis organisasi, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Tujuan-tujuan ini yang kemudian memandu evaluasi investasi, penilaian risiko, dan penetapan pengendalian yang tepat. Menurut IT Governance Institute, menyelaraskan investasi TI dengan strategi bisnis adalah tantangan terbesar yang dihadapi organisasi saat ini. Tanpa keselarasan ini, sumber daya bisa terbuang pada proyek yang tidak berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Salah satu cara terbaik mencapai keselarasan antara TEI dan bisnis adalah dengan membentuk IT Steering Committee atau yang kita sebut Komite Pengarah TEI. Komite ini terdiri dari para pengambil keputusan dari berbagai unit organisasi, termasuk CEO sebagai anggota kuncinya. Tugas utama mereka mencakup meninjau strategi bisnis dan teknologi, menetapkan prioritas proyek, mengembangkan strategi komunikasi, memantau jadwal dan pencapaian proyek, hingga menyelesaikan konflik antara kelompok bisnis dan teknologi. Setelah strategi ditetapkan, komunikasi menjadi faktor krusial. Strategi TI harus dikomunikasikan ke semua tingkatan, dari rapat staf mingguan hingga rapat umum seluruh karyawan, termasuk kepada mitra bisnis eksternal dan pelanggan. Strategi yang bagus harus diterjemahkan ke dalam rencana operasional yang konkret. Proses ini mencakup penetapan prioritas, penyusunan anggaran tahunan, rencana sumber daya dan kapasitas, hingga rencana kinerja individu staf TEI. Ada 5 proses tata kelola operasional yang perlu dijalankan. Pertama, demand management, yaitu memastikan sumber daya dialokasikan hanya untuk proyek dengan dasar bisnis yang kuat. Kedua, project initiation, yaitu menentukan total biaya dan manfaat proyek sebelum dimulai. Ketiga, technical review, yaitu mengevaluasi solusi teknis untuk memastikan kepatuhan terhadap standar teknologi. Keempat, procurement and vendor management, yaitu mengelola pengadaan sumber daya TI melalui seleksi vendor yang terstruktur. Dan kelima, financial management, yaitu memastikan setiap pengeluaran TI terkendali dan selaras dengan tujuan bisnis. Nah, itulah pembahasan lengkap kita tentang tata kelola teknologi informasi. Intinya, tata kelola TI adalah fondasi penting agar TI bisa memberikan nilai nyata bagi organisasi. Dengan 3 framework utama, ITIL,
COBIT, dan ISO IEC 27002. Organisasi memiliki panduan praktis yang bisa diadaptasi sesuai kebutuhan. Kuncinya adalah kemitraan erat antara manajemen dan TEI, strategi yang jelas, komite pengarah yang efektif, dan perencanaan operasional yang terstruktur. Semua ini memastikan bahwa investasi TEI memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan bagi organisasi.